Kali ini Pichel kedatangan lagi sebuah mini PC dari Lenovo, yaitu Lenovo M720Q dengan spek yang lebih tinggi dibandingkan yang terakhir Pichel pernah review. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan review sebuah mini PC dari Lenovo, yaitu Lenovo M720Q. Ya, Pichel tahu, Pichel sudah pernah review PC ini sebelumnya, namun ada beberapa peningkatan di sektor internalnya dan kita akan lihat sama-sama apakah worth it untuk mendapatkan unit ini ya. Dan sekedar informasi aja bahwa memang ini Pichel colokin kepada PCIe dari Acer, tapi ini sebenarnya menggunakan akan HD capture gitu ya, jadi kayak capture device, makanya monitornya ini bisa kepake sebagai monitor biasa. Memang di gambarnya ini juga kalian bisa lihat bahwa ini sudah diinstal dengan Hackintosh karena memang Pichel berhasil untuk install Hackintosh di mini PC Lenovo ini. Videonya akan Pichel buat setelah video ini ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu karena habis ini videonya akan membahas mengenai bagaimana cara install Hackintosh kepada mini PC ini ya. Jadi biar kelihatan kayak Mac mini ya nggak? Untuk model yang kita akan review kali ini tuh memiliki spesifikasi yaitu prosesor Intel Core i7 8700T, RAM 16GB DDR4, storage NVMe 512GB, dan Intel UHD 630 grafik. Secara desain ini mini PC-nya ini memiliki desain yang boxy banget, bener-bener kotak banget mulai dari bagian depan hingga ke bagian belakang. Untuk warnanya ini juga didominasi dengan warna hitam, tetapi ada juga warna merah di bagian depan dengan ada logo Lenovo-nya. Jadi memang secara desain ini tetap mengikuti turunan desain dari Lenovo secara umum. Di bagian depan ini ada motif berbentuk warna bulat dan ini berfungsi sebagai ventilasi untuk aliran udara segar masuk. Dan di bagian kanannya ada juga logo Think Center, di mana huruf I-nya ini adalah LED yang akan menyala jika unitnya ini sedang hidup. Selebihnya untuk sekujur bodinya ini berbahan metal dengan standar militer loh. Jadi ini tuh memiliki standar yaitu MIL STD 810G, sehingga ini bisa lebih tahan untuk tekanan tinggi, tekanan rendah, temperatur, kelembapan, debu, hingga guncangan. Jadi memang Lenovo saat desain mini PC ini tuh nggak sembarang banget, cuma sekedar kecil aja, tetapi mereka juga memperhatikan segi durabilitasnya. Salut untuk Lenovo. Untuk logo Lenovo itu terdapat di dua sisi, yaitu di bagian depan yang sudah Pichel mention tadi, yang warna merah, dan juga ada satu sisi lagi di bagian atas nih, yang untuk tulisan Lenovo, di mana di panel metalnya ini dengan desain emboss dia taruhnya. Secara dimensi, Lenovo M720Q ini memiliki ukuran 17,9 dikali 18,3 cm dengan ketebalan 3,5 cm. Nah, untuk beratnya sendiri ini berada di rata-rata 1,3 ke 1,5 kg tergantung dengan spek internalnya. Sekarang kita akan fokus kepada I/O portnya. Di bagian depan tuh ada tombol power di bagian paling kiri, kemudian ada microphone port dan juga satu combo audio jack. Dan berikutnya ada satu USB 3.1 Gen 1 tipe A dan USB 3.1 Gen 1 tipe C. Untuk USB tipenya ini punya fitur always on dan juga fast charge, sehingga walaupun PC-nya mati namun masih bisa charge handphone ataupun device-device lainnya. Untuk port bagian belakangnya ada port charger, satu display port yang besar, dua USB 3.1 Gen 2, dan juga dua USB 3.1 Gen 1. Kemudian ada port HDMI yang besar dan juga ada port Gigabit Ethernet beserta juga dengan antena untuk Wi-Fi-nya. Di bagian atasnya ini sebenarnya bisa kita pasangkan dengan optional port seperti tambahan port VGA, display port, HDMI, serial port, atau bahkan USB Type-C. Dan model yang kita akan review kali ini mempergunakan port VGA biar lebih fleksibel, terutama kalau misalnya dicolokkan kepada proyektor. Urusan port ini tergolong banyak ya, apalagi mengingat ini adalah mini PC. Namun tidak adanya port Thunderbolt dan juga tidak adanya slot SD card atau micro SD card, ini menjadi nilai minus tersendiri untuk pribadi Pichel. Sekarang kita akan bahas internal speknya. Prosesor dari Lenovo M720Q ini merupakan prosesor Intel generasi ke-8, yaitu Core i7 8700T. Prosesor ini memiliki 6 inti fisik dan masing-masing memiliki inti virtual, sehingga total core-nya ada 12. Untuk frekuensinya sendiri, base-nya tuh ada di 2,4 GHz dan bisa diturbo hingga 4,0 GHz. Dan untuk TDP-nya sendiri, dia berada di 35 Watt dengan fabrikasi 14 nanometer. Untuk ngetes performanya, kita akan tes menggunakan Cinebench R20 dan Lenovo M720Q ini dengan prosesor i7 mendapatkan skor sebesar 2212. Dan ini merupakan beberapa komparasi dengan laptop ataupun PC yang Pichel pernah review. Pichel juga jalanin rendering test BMW di Blender dan Lenovo M720Q dengan prosesor i7 ini berhasil menyelesaikan full satu frame dalam waktu 6 menit 13 detik. Pichel juga cantumkan beberapa perbandingan dari laptop ataupun PC yang Pichel pernah review. Untuk tes overall performance, terutama untuk keperluan computing secara umum,
Pichel jalankan benchmark yaitu PC Mark 10 dan mendapatkan skor yaitu 8.215 untuk esensial dan 6.783 untuk productivity dan 3.307 untuk digital content creation. Secara rata-rata skornya ada di 4.079. Pichel juga cantumkan beberapa perbandingan dari laptop ataupun PC yang Pichel pernah review. Untuk urusan gaming, Lenovo M720Q prosesor i7 ini memiliki integrated GPU yaitu Intel UHD Graphic 630. GPU-nya ini memiliki memory sharing dengan main RAM dan saat ini ada 1 GB VRAM yang diallocate ke GPU ini. Pichel coba jalanin benchmark yaitu 3D Mark times Pi dan hasilnya untuk CPU skornya ini berada di 4.383 dan GPU skornya ada di 449. Secara rata-rata ini angkanya di 518 dan kelihatan banget bahwa untuk keperluan 3D, nampaknya GPU-nya ini yang menjadi bottleneck-nya. Selanjutnya kita akan tes main game. Yang pertama kali kita akan mainin game wajib yaitu GTA 5. Ya. Dengan resolusi yang harus diatur ke 1280x720 dan setting paling rendah, maka frame rate-nya ini berada di rata-rata 10 FPS dengan maksimum 15 FPS dan minimum 8 FPS. Untuk game FIFA 19 dengan resolusi 1280x720 dan setting paling rendah, maka frame rate-nya ini berada di rata-rata 62 FPS dengan maksimum 86 FPS dan minimum 41 FPS. Untuk game PUBG Lite dengan resolusi 1280x720 dan setting paling rendah, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 122 FPS dengan maksimum 148 FPS dan minimum 86 FPS. Untuk game Need for Speed Heat dengan resolusi 1280x720 dan setting paling rendah, di awal-awal masuk seperti biasa sudah ada warning ya, ini biasa kalau untuk integrated GPU, dan Pichel paksa jalan dan bisa mendapatkan frame rate rata-rata 11 FPS dengan maksimum 24 FPS dan minimum 2 FPS. Untuk game Rise of the Tomb Raider dengan resolusi 1280x720 dan setting high, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate 14 FPS dan maksimum 46 FPS dan minimum 6 FPS. Terakhir untuk game The Witcher 3 Wild Hunt dengan resolusi 1280x720 dan setting paling rendah, maka bisa mendapatkan rata-rata frame rate di 14 FPS dengan maksimum 26 FPS dan minimum 6 FPS. Untuk gaming sih, kalau keperluannya main game ringan-ringan aja sih harusnya nggak ada masalah. Nah, kemampuan paling kuatnya ini paling berasa di sektor CPU-nya. Sehingga terlihat banget performa CPU-nya yang ketahan ataupun ketutup dengan GPU-nya yang masih integrated ini. Pada saat menjalankan benchmark dan juga gaming, temperatur dari CPU-nya ini berada di sekitar 82 derajat Celcius maksimum. Dengan ambient temperatur ruangan saat Pichel review ini di 26 derajat Celcius. Namun untuk rata-rata CPU-nya berada di temperatur 39 derajat Celcius. Untuk audio, Lenovo M720Q ini memiliki speaker kecil opsional yang berada di bagian depan untuk model yang Pichel review kali ini. Ini dia memiliki speaker 2 watt dan ya kalian nggak akan bisa berharap banyak. Kalau misalnya kalian mau audio yang lebih baik, kalian colokin ke speaker menggunakan jack audio yang ada di bagian depan ini. Dan untuk jaringannya sendiri sudah ada Wi-Fi card Intel Dual Band Wireless AC8265. Kalian sudah ada fitur Bluetooth-nya, sehingga ditambah lagi dengan antena eksternal memastikan kalian mendapatkan jaringan yang bagus. Tapi buat kalian yang mungkin butuh internet yang stabil, kalian bisa colokkan kabel LAN via gigabit Ethernet yang ada di port bagian belakang. Untuk PC dari Lenovo ini, dia tidak memiliki baterai yang integrated, sehingga kita harus mencolokkan secara terus-menerus kepada listrik mempergunakan adaptor bawaannya. Adaptor bawaannya ini memiliki spesifikasi 20 volt 4,5 ampere dengan total daya 90 watt. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan model i5 yang Pichel pernah review, di mana itu hanya mempergunakan total daya 65 watt. Berarti ada selisih sekitar 25 watt dengan adaptor yang sebelumnya. Nah, untuk upgradability-nya, walaupun ini mini PC, tetapi kalian jangan skeptis dulu bahwa opsi upgrade-nya bakal minim. Kita akan sama-sama buka panelnya dan kita akan lihat apa aja opsi upgrade yang ada di mini PC Lenovo ini. Jadi untuk panelnya sendiri nih bisa dibuka bagian panel atas dan juga panel bawah. Untuk panel bawah ini, kalian bisa akses RAM dan juga M2 port yang tersedia. Untuk RAM-nya sendiri ada 2 slot DDR4 dengan speed maksimum 266 MHz, dan total maksimum RAM yang bisa disupport oleh mini PC ini adalah 32 GB. Sehingga kita bisa beli 16 GB sebanyak 2 keping kalau kita mau maksimalin RAM-nya. Dan untuk M2 port-nya ini sendiri ada 1 slot yang bisa dipergunakan menjadi media penyimpanan kalian, mempergunakan NVMe dengan ukuran 2280, atau kalian bisa juga pakai Intel Optane memory selama prosesornya bukan Celeron atau Pentium ya. Jadi kalau buat Intel Optane wajib prosesornya di atas dari Celeron ataupun Pentium. Dan kemudian di panel bagian atasnya kita bisa akses akan slot untuk SATA 2,5 inci. Ini bisa dipasang hard disk laptop biasa ataupun SSD.
Bisa juga di-upgrade ke hard disk yang lebih besar seperti 2 TB agar lebih maksimal penyimpanannya. Pical saat ini sedang pasang menggunakan hard disk 500 GB aja ya, karena cuma ada itu yang di laci, jadi Pical langsung pakai itu aja. Selanjutnya untuk prosesornya, keunikannya adalah model ini tuh masih mempergunakan prosesor Intel generasi ke-8. Tetapi kita bisa upgrade ke generasi ke-9 karena dia secara motherboardnya sudah support. Selama kita pakai kodenya yang ada T-nya. Jadi contohnya kalau misalnya kalian mau upgrade misalnya dari Pentium atau Celeron, kalian mau upgrade ke Core i3 9300T itu bisa, atau kalian mau Core i5 9400T bisa, atau yang ini Core i7 juga bisa, atau Core i9 9900T. Bayangin opsi upgrade-nya tuh besar banget. Dan yang terakhir itu ada slot PCIe yang ukurannya berbeda sih dengan ukuran PCIe biasa. Dan setelah Pical cek, ini ukurannya berbeda banget, sehingga butuh part yang namanya Tysol PCIe Eraser Card R yang diproduksi sendiri oleh Lenovo. Pical coba cari, tapi susah banget untuk dicari bahkan di toko-toko online. Padahal ini kalau misalnya kita bisa akses ataupun kita bisa dapat partnya, kalian bisa pasang VGA card ya, walaupun kalian tetap butuh port tambahan, ataupun kalian mau pasang dengan SATA tambahan ataupun NVMe tambahan, ini bisa juga. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, Lenovo M720Q terutama yang prosesor i7 ini menjadi opsi menarik buat kita yang butuh performa di atas laptop, namun masih tetap portable untuk bisa kita bawa kemana-mana. Dibanderol dengan harga 7 jutaan untuk second-nya, ini bisa jadi opsi menarik nih buat kalian yang sedang mencari PC untuk editing-editing berat seperti konten Full HD ataupun 4K. Dan yang menarik lagi, ini portnya tuh banyak banget, opsi upgrade-nya juga banyak banget, dan juga performa CPU-nya bikin nikmat banget buat aplikasi-aplikasi yang butuh intensitas tinggi di prosesor. Untuk concern Pical paling berkaitan dengan port M2-nya yang hanya ada satu, padahal secara space-nya ini ada dua. Sepertinya sengaja di take out oleh Lenovo-nya, karena kalau kalian lihat di model Lenovo yang M720X, itu dua portnya tuh bisa kalian pakai dua-duanya. Kemudian concern Pical kedua adalah port PCIe-nya ini nggak standar, sehingga kesulitan banget kalau kita mau pasang port-port tambahan di Lenovo M720Q ini. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan Lenovo M720Q mini PC. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pical cantumkan di bawah ini. Dan juga Pical sekalian sampaikan bahwa setelah video ini, Pical akan buat video untuk tutorial Hackintosh ya. Jadi setelah video ini jelas, Pical akan langsung sampaikan video tutorial untuk install Hackintosh. Karena ini sudah ada Hackintosh di layar ini. Kalian bisa lihat ya, ini Pical menggunakan mini PC ini nih. Tuh, ya, about this Mac. Oke, ya, langsung sudah terinstall Catalina. Ya, jadi kalau buat kalian penasaran, jangan lupa kalian stay tune. Buat kalian belum subscribe, kalian subscribe kepada channel Pical ya. Jadi buat kalian yang semua suka akan nonton video ini, kalian like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Dan buat kalian yang nggak suka, kalian bisa langsung dislike. Jadi paling itu aja video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.